Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Setelah sepekan lebih tak terlihat usai diminta mundur, Bupati Pati akhirnya muncul ke publik. Sebuah mobil berisi rombongan siswa SMA tertabrak kereta api di perlintasan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi lain dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Lisa tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat ditemani kuasa hukumnya. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Bank BJB. Lisa mengatakan akan kooperatif menjelaskan secara rinci informasi yang diketahuinya terkait kasus ini. Sementara KPK akan segera memanggil sejumlah pihak dalam kasus ini, termasuk Ridwan Kamil. Ya, kesiapannya sebagai saksi, saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Kita perbarui informasi terkait pemeriksaan Lisa Mariana dalam kasus dugaan korupsi BJB bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Hanil Rivelino langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Okta, bagaimana sejauh ini jalannya pemeriksaan terhadap Lisa? Selamat sore, Ihsan dan juga saudara. Sampai dengan saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana. Tadi Lisa tiba di Gedung Merah Putih KPK ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, didampingi dengan tim pengacaranya. Keterangan Lisa ini, Ihsan dan juga saudara, tentunya sangat berguna bagi penyidik untuk bisa mengungkap soal aliran dana yang diduga terjadi dalam pusaran kasus korupsi di Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten atau BJB periode 2021-2023. Dalam kasus ini, saudara, KPK menaksir diduga ada kerugian negara sebesar 222 miliar rupiah. Modus yang digunakan ini diduga adanya markup atau penggelembungan biaya iklan. Sudah ada sejauh ini 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Yang pertama ini adalah mantan Direktur Utama BJB Yudi Renaldi, kemudian mantan pimpinan divisi Korsek BJB Widi Hartono, 3 pihak swasta, Ikin Asikin Dulmanang, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma. Jadi dalam perkara ini, Ihsan dan juga saudara, diketahui bahwa
bahwa BJB ini menyiapkan dana sekitar 409 miliar rupiah untuk penayangan iklan. Namun dalam perjalanannya ini diduga terjadi adanya markup atau penggelembungan harga dan diduga terjadi penunjukan vendor untuk iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Di sini KPK menduga ada selisih pembayaran sehingga inilah yang dikatakan KPK menaksir ada kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. Dan untuk perkara ini juga KPK juga tidak hanya memeriksa Lisa Mariana tapi juga sudah melakukan sejumlah langkah begitu, misalnya adalah penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Nah, tapi apakah nantinya setelah Lisa Mariana diperiksa nantinya Ridwan Kamil akan diperiksa juga oleh KPK? Ini yang akan kita tunggu bersama, karena tadi menurut pernyataan dari juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo bahwa saat ini penyidikan masih terus berlangsung, artinya memang tidak menutup kemungkinan ketika keterangan dari Lisa Mariana ini diberikan hari ini dalam pemeriksaan, nantinya akan ada pihak-pihak lain yang juga dipanggil untuk bisa membuat kasus korupsi di Bank BJB periode 2021-2023 ini bisa lebih terang benderang, termasuk juga soal aliran dananya ini kemana saja. Ihsan? Kita nantikan hasil pemeriksaan Lisa Mariana oleh penyidik KPK. Terima kasih Putri Oktaviani langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Saudara, Lisa Mariana dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Kasus ini sempat menyeret nama Ridwan Kamil yang digeledah dan disita sejumlah asetnya. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya dapat warisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi tanpa ada rekayasa apapun. Tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. KPK tengah menangani perkara dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (TBK) BJB. Kasus tersebut sempat menyeret nama Ridwan Kamil yang digeledah dan disita sejumlah asetnya. Ketua KPK Setio Budianto bilang juga akan memanggil Ridwan Kamil dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah hal terkait penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Dalam penggeledahan, KPK menyita beberapa barang bukti seperti sejumlah dokumen dan motor mewah milik Ridwan Kamil. Bang Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain untuk bisa memastikan. Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Ya mungkin masalah waktu aja. Hari ini KPK juga menjadwalkan pemanggilan selebgram Lisa Mariana. Lisa dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK BJB periode 2021-2023. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah yang menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, menghilang usai di demo warga, Bupati Pati akhirnya muncul ke publik. Dia menyatakan menghormati proses hak angket yang masih berjalan di DPRD. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, sebuah mobil berisi rombongan siswa SMA tertabrak kereta api di perlintasan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat mobil bermuatan 7 orang pelajar melewati perlintasan kereta di Padang Timur. Di saat bersamaan kereta bandara melintas hingga tabrakan tak bisa dihindari. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas dan 6 lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Ada kereta api yang datang dari arah Ciparu menuju ke bandara Minangkabau
tepat di kereta api Jati Prasalai, datang mobil sedan Mobilio datang dari arah bawah dan langsung menabrak kereta api tersebut. Kita bergeser ke Lampung, saudara. Ricuh unjuk rasa warga desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro di kantor Bupati Lampung Selatan. Dalam aksinya, massa menuntut penonaktifan kepala desa yang diduga korupsi. Kericuhan terjadi saat massa berupaya memaksa masuk ke kantor bupati, namun diadang oleh petugas. Dalam tuntutannya, warga meminta Bupati Lampung Selatan segera menonaktifkan kepala desa Sinar Palembang yang diduga melakukan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2024. Massa juga mendesak aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan dugaan korupsi tersebut. Emosi warga akhirnya mereda setelah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi, didampingi wakilnya, menemui langsung pengunjuk rasa. Harapan saya kepala desa secepatnya diberhentikan dan dinonaktifkan selaku kepala desa dan diperiksa oleh kejaksaan sebagai adanya dugaan korupsi tahun 2022, 23 dan 24. Kita ke sorotan lain. Setelah sepekan lebih tak terlihat usai diminta mundur, Bupati Pati akhirnya muncul ke publik. Ia hadir dalam acara kegiatan pramuka. Bupati menghadiri pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati pada Jumat pagi. Sudewo turut mengungkapkan sikapnya yang menghormati rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang saat ini tengah berlangsung di DPRD Pati. Di Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Kalau takut tak benar Pak, sudah kumpul ya berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Sementara Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat dengan agenda memanggil Biro Hukum dan Inspektorat Kabupaten Pati. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami temuan sebelumnya terkait pemberhentian 220 mantan karyawan RSUD dan mutasi 89 ASN. Pansus juga mendalami legalitas rapat Bupati soal kenaikan pajak hingga 250%. Dalam rapat, anggota Pansus menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengambilan kebijakan. Saudara, 12 anak meninggal akibat campak. Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tetapkan KLB. Selengkapnya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, petugas gabungan terus melakukan pemadaman kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah yang sudah berlangsung sepekan. Pada Jumat pagi, 13 mobil tangki air disiapkan untuk pemadaman. Petugas gabungan kembali menyiapkan pemadaman sumur minyak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Kalakar BPBD Blora bilang pemadaman kebakaran akan dilakukan dengan penyemprotan cairan foam. 13 tangki air bersih juga disiapkan untuk pemadaman. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu ini sudah berlangsung sepekan dan 12 orang telah diperiksa sebagai saksi untuk mencari penyebab kebakaran ini. Ini ada 13 mobil tangki air dengan kapasitas 5.000. Kita juga minta bantuannya dari BPBD Semuria Raya yang kebetulan kita sudah kerjasama, ya. Jadi totalnya mobil tangki air ada 13, ya. Mudah-mudahan ini nanti tidak akan terjadi
kehabisan air lagi seperti kemarin. Mudah-mudahan ini selesai dan hari ini bisa tertutup. Kita bergeser ke Jawa Timur. Kasus campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Hingga Agustus 2025, sebanyak 12 anak meninggal dunia. Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dilanda darurat penyakit campak. Sejak Januari hingga Agustus 2025, hampir 2.000 anak terkena campak. Dan 12 diantaranya sampai meregang nyawa. Menurut Dinas Kesehatan P2KB Sumeneb, data anak yang terkena campak merupakan jumlah anak yang terdata sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Data ini terkumpul dari 30 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pelaksanaan vaksinasi dijadwalkan mulai 25 Agustus 2025 dan berlangsung selama 3 pekan di 26 puskesmas, baik di daratan maupun kepulauan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Samsuri bilang, vaksinasi massal dilaksanakan melalui program Outbreak Response Immunization atau ORI. Langkah ini disebut sebagai respon cepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus campak yang sangat menular. Pendistribusian vaksin kepada semua puskesmas dan teman-teman mengajukan surat permohonan untuk pengambilan vaksin sesuai dengan kebutuhan di masing-masing puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas itu secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah mereka buat untuk pengambilan vaksin di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Pemkab Sumeneb pun sudah menetapkan wabah campak sebagai kejadian luar biasa. Kondisi ini memicu keprihatinan karena cepatnya penyebaran virus. Status KLB akan dicabut jika kasus campak menunjukkan tren penurunan. Selama KLB, upaya penanggulangan dilakukan melalui imunisasi massal dengan melibatkan seluruh puskesmas serta dukungan lintas sektor. Pemkab Sumeneb menargetkan 78.590 anak usia 9 bulan hingga 5 tahun menjadi target vaksinasi campak serentak. Nurhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain. Di kota Semarang, Jawa Tengah, harga beras masih tetap mahal meski beras SPHP digelontorkan di pasar tradisional. Konsumen berharap harga beras bisa turun. Dari pantauan di pasar tradisional Peterongan, Kota Makassar, harga beras masih belum stabil meski Bulog Semarang telah menggelontorkan beras SPHP. Harga beras medium masih berkisar Rp14.500 per kilogram dan harga beras premium antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Selain tidak mempengaruhi harga, sejumlah konsumen justru memilih beras premium dibanding SPHP. Konsumen berharap harga beras bisa turun hingga Rp12.000 per kilogram. Saudara, imbas harga tomat yang anjlok, petani tomat di Desa Gunung Malang, Jember, Jawa Timur membiarkan tanaman membusuk meskipun sudah memasuki masa panen. Langkah ini diambil karena biaya operasional tak sebanding dengan hasil penjualan. Tanaman tomat seluas kurang lebih 1 hektar di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur, dibiarkan begitu saja meski sudah memasuki masa panen. Petani memilih tidak panen tomat karena mengeluarkan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan panen tomat. Harga jual tomat yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat ini turun drastis setiap harinya hingga hanya Rp750 per kilogram. Padahal untuk 1 hektar lahan tanaman tomat, biaya tanam hingga panen membutuhkan hingga Rp80 juta di luar biaya sewa lahan maupun pengeluaran biaya tambahan lainnya. 750 sampai 1.000. Yang super itu 1.000. Nih kayak gini. 700 ini. 750 ini. Kalau 1.000 udah naik ini dah. Sebelumnya berapa, Pak? Kalau yang saya dengar itu 10.000. Yang minggu-minggu yang lalu, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu itu 24.000. Artinya ini turun drastis ya? Turun drastis. Nggak tahu kenapa, padahal cuacanya ekstrim seperti ini. Kadung panas ya panas, ini sampai terbakar seperti ini daunnya ini.
Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.